The days have been brighter. I felt less alone. But I am a fighter, so I am never letting go. Om itu akhirnya nyari solusi gimana caranya bikin mobil itu kenceng tapi kuat juga di saat yang bersamaan. Akhirnya inspirasinya dari Amerika, cobalah bikin turbo. I'm playing with fire. I'm getting so close. Got so much desire, so I am never letting go. Never letting go. Never letting go. Halo teman-teman dari Suka Review Auto, kembali lagi di channel yang kalian tunggu-tunggu nih. Kali ini kita akan membahas mobil yang sangat spesial menurut aku, yaitu mobil Honda Genio Turbo, Genio Sleeper. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung panggil aja pemilik dari mobil unik ini. Monggo Mas Niel, masuk. Apa Halo, kabar Mas. Mas Niel? Baik, Mas. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Sama-sama, Mas. Saya udah Terima dipinjemin kasih juga. mobilnya buat Siap. di review sama kami. Siap Mas. Gimana Mas? Gimana kabarnya Mas? Baik Mas, Masnya gimana? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Gino-gino. Pedot. Lagi sibuk apa nih Mas? Sementara kuliah sih Mas, kuliah Kuliah di mana Mas? di BINUS, Jurusan? jurusan Entrepreneurship Business Creation Mas. Oke. Udah lama main mobil Mas? Kebetulan lumayan, udah lumayan lah. Dari tahun kapan? Pertama ya tahun 2014-an lah, 2013, 2014. Udah mobil ini? Ya, udah mobil. Langsung mobil ini ya. Suka sama mobil apa gimana nih? Om emang dari kecil suka sama yang bau-baunya otomotif Mas. Oke. Kebetulan mobil juga hitungannya garap, motor juga kena. Oh, motor juga. Motor juga. Jadi hitungannya apapun yang baunya otomotif suka lah aku. Suka. Bangun-bangun sendiri gitu ya? Ya kebetulan dibantu juga sama Om. Oh, Jadi bangun juga berdua sama Om di rumah. mandiri. Bener. Kebetulan bengkel juga punya Om. Jadi enak aja Mas gitu, nggak bingung mau ngarap kemana. Kalau mau apa tinggal bilang, bisa bantuin nggak Om bikin ini. Sambil belajar ya? Ya ambil belajar dikit-dikit dari kecil. Ya kebetulan akhirnya udah bisa ngerawat sendiri. Oke Mas, ini boleh dijelasin Honda Genio tahun berapa? Ini kebetulan Honda Genio kodenya SR4 lokal ya, bukan yang CBU. Ya. Tahun 95, tahun akhir, hampir akhir. Hampir akhir. Terakhir 96, ini 96, iya 96 terakhir, ini 95. Ini 95. Generasi terakhir sebelum Vario. So, sebelum Vario. Benar, sebelum Vario Mas. Generasi terakhir Genio ya? Ya, generasi terakhir Genio. Sebelumnya sampean kok kepikiran sih buat memodifikasi mesin ini? Ini sebenarnya mulainya sih dari Om ya. Jadi dulu itu bangun mesin NA dengan time kecil itu nggak semudah itu dengan resiko yang besar. Maksudnya dalam artian kompresi tinggi Ya. ataupun camshaft dengan lift tinggi dan spesifikasi yang di mobil NA itu kalau misalnya diterapin ke mobil yang masih mau dipakai harian Ya. itu agak susah, reliability-nya bakal berkurang dengan signifikan lah Mas hitungannya. Jadi dipakai harian pun nggak tahan. Terus Om itu akhirnya nyari solusi gimana caranya bikin mobil itu kenceng tapi kuat juga di saat yang bersamaan. Akhirnya inspirasinya dari Amerika, cobalah bikin turbo. Awalnya nggak mobil ini sih Mas, ada beberapa mobil dulu sempat dibikin eksperimen turbo. Terus akhirnya setelah riset berhasil dengan kondisi mesin standar cuma ditambah turbo doang. Terus akhirnya nyoba bener-bener yang terjun hitungannya yang full-fullan speknya lah ini. Nah itu tujuannya kenapa? Karena mau ngejar mau ngejar time kecil di 200 meter sama 400 meter tapi dipakai daily enak, dibawa kemana-mana masih enak, dibuat nongkrong masih oke, dibuat jalan keluar kota masih oke, dibuat show off
juga enak, Iya. buat balapan pun ready. Ready. Itu sih mas durasi utamanya. Bisa dijelasin ini pakai mesin apa mas? Kebetulan yang ini tetap D series, Iya. nggak swap ke B, K, H dan lainnya. Cuma ini kebetulan atas bawah sudah pakai CC. Itu mesin orinya CRX Jepang. Oke. Bloknya CC, headnya P08. Kalau anak-anak Honda bilang. Import langsung dari Jepang berarti? Betul, import langsung. Kebetulan dapat di sini karena ada temen yang ngimportin ke sini terus Oke. dijual. Akhirnya beli. Dari relasi lah ya. Benar, dari relasi mas. Bangun-bangun sendiri nih ya. Kebanyakan bangun sendiri sih, mulai dari knalpot kayak intake juga kebetulan semua pipa-pipa fabrikasi itu kebetulan sampai knalpot sampai belakang juga bikin di rumah, ngelas Custom sendiri? Bener, custom sendiri semua, hitungan sendiri. Jadi hasil sendiri, hasil tangan sendiri ya. Betul. Jadi kebetulan apa yang nggak kita kerjain sendiri palingan cuma yang simpel-simpel sih mas, juga yang simpel-simpel maksudnya kayak kolter yang bubut-bubut gitu kan nggak bisa kerjain sendiri mas, Iya, karena iya. ada mesin bubut jadi kita serahin ke orang. Tapi selain itu sih 90% dibangun pakai tangan, Bengkel sendiri. bengkel sendiri. Sampai ke tuning, sampai ke bikin piggyback ecunya, Oke. itu semua bikin sendiri, produk dari bengkel Oh, sendiri. produk dari bengkel sendiri. Piggyback semua yang lain-lain, remap ecu juga kebetulan produk dari bengkel sendiri mas. Pakai produk apa kalau boleh tahu mas? Kalau piggyback kita bikin sendiri. Bikin sendiri. Iya, bikin dia hitungannya homemade lah. Bisa dijelasin mas proses dari membangun mesin ini gimana? Soalnya kan biar yang nonton tahu ya. Sebenarnya dari awal prosesnya. Kalau dari awal banget sih, Singkat aja nggak apa mas? karena kan kebetulan waktu ini awal mobil bener-bener turun, aku kebetulan lagi nggak di Malang mas, Oke. masih di luar kota. Jadi ya singkatnya lumayan lama sih mas sebenarnya. Berapa tahun bangun mobil ini? Kurang lebih sampai finish dan bisa dipakai kemana-mana enak tanpa kendala dan hitungannya resikonya kecil. Iya. Itu sekitar 2 tahun. 2 Itu tahun. dengan riset-risetnya tapi. Kan udah 2 tahun nih ya bangunnya. Kendala apa aja sih yang udah dilewati bangun mobil ini? Yang pertama itu ruang mas, terutama Genio tuh aslinya di sekitar sini itu ada kondensor sama fan-nya AC. Oke. Sementara aku sama Om itu nggak mau turbo itu adanya duduknya di bawah. Di bawah. Pertama nggak kelihatan, yang secara tiga juga Estetika. jelek kan mas. Terus kedua kita mantau kerja turbonya itu juga susah kan Iya, kalau kalau di bawah Mas. kan. Terus juga rawan kena air karena mobil ini juga hitungannya lumayan pendek lah, Ah. nggak pendek-pendek banget. Jadi itu yang pertama sih ruang. Jadi harus majuin kondensor sama fan AC mentok ke depan. Jadi imbasnya itu intercooler nggak bisa ke dalam-dalam banget nih. Iya. Padahal harusnya sebenarnya kalau mau dibikin total slipper juga bisa kita bikin mentok ke belakang. Tapi karena turbonya gede hitungannya nggak ada ruang lagi, mau nggak mau kondensor sama fan kita dorong ke depan. Dorong ke depan. Itu pertama sih mas. Kedua apa ya? Mungkin instalasi ini sih mas, kayak piping itu di bawah ada wastegate yang tempatnya juga nyempil banget. Terus bikin pipa knalpot yang hitungannya gede dari awal, kan kebetulan 3 inci mas. Iya. Ini kemarin bikinnya lumayan tricky sih mas, karena dia mepet banget sama fan radiator. Terus yang bawah juga mepet banget sama master coupling. Jadi takutnya kemarin itu kalau nggak radiatornya yang kepanasan, fan master couplingnya yang nggak kuat nahan panas. Jadi couplingnya yang ambles. Itu sih mas. Itu beberapa dari yang lain-lain sih. Kalau kebanyakan trouble-nya, kendalanya itu bukan pas ngerakit apa pas ini mas, pas nyoba awal-awal. Jadi pas jalan pertama ada aja gitu, kayak dulu intake retak, habis itu spipuli patah, habis itu tiba-tiba olinya yang ke turbo kurang banyak, turbonya macet. Nggak sampai macet sih mas sebenarnya, tapi kurang banyak lah intinya. Terus ngobos kadang-kadang dulu pernah. Apalagi ya kalau kendala ya, karena ini sebenarnya nggak swap engine juga, jadi kendalanya bisa diminimalisir lah mas. Kendalanya minor lah ya. Minor. Pas bener. udah jalan ya. Bener mas. Kalau pas bangun nggak banyak kendala Kalau pas berarti ya? bangun nggak banyak kendala, paling kendalanya cuma waktu. Oh, waktu. Oke. Waktu mas. Waktu teman-teman. Waktu dan guys. uang. Waktu. Itu kendala sih mas, karena pas garap ini juga kebetulan waktu itu kayaknya dolar pas naik-naiknya mas. Ya beranjak dari berapa dulu ya, dari 7.000 ke 11 apa berapa gitu, pokoknya udah mulai belasan, udah mahal mas. Mau beli apa-apa Barang mikir. aftermarket ya? Iya mas. Apa aja sih mas barang aftermarket yang udah dipasang di mobil ini? Di sekitar mesin sih yang kelihatan banget turbo sih mas ya. Iya. Turbo ini kebetulan pakai GTX 2876. Iya. Habis itu intercooler, terus ini apa silicone hose. Samco. Habis itu apa ya? Kalau nggak kelihatan sini ada sih cam gear. Ya. Ada cam gear, ada coil aftermarket, ada kabel busi aftermarket.
Ada radiator juga aftermarket, selang radiator aftermarket, filter bensin aftermarket, ada fuel press regulator yang di sebelah sana. Ya. Terus Strut bar. strut bar itu kebetulan juga bikin sendiri nih, Oh, Mas. bikin sendiri. Bikin sendiri, benar. Ini bikin sendiri. Murah. Bikin brand sendiri apa gimana? Bikin diri aja, Mas. Oh, bikin sendiri, bukan buat dijual gitu. Ya dijual juga. Dijual juga. Benar, dijual juga. Cuman belum di branding ya? Belum, ini kebetulan nggak branding, tapi udah beberapa yang kita buatin dan ya emang nggak di branding aja, Mas. Terus ada fuel injector juga, sama fuel railnya juga pakai IM. Terus ada oil catch tank di bawah. Terus yang lain apa ya kira-kira? Perintilan sih, Mas, sebenarnya. Perintilan aftermarket lain kayak blow off Ya. wastegate, peranti-peranti apa ya namanya? Penunjang turbo lah, Mas. Sisanya masih bawaan semua sih, Mas. Banyak juga ya. Sama selang-selang gini-gini tuh. Yang lain peranti-peranti penunjang kinerja aja biar optimal gitu, Mas. Biar lebih ngangkat. Sebenarnya biar aman sih. Biar aman. Kalau kita lebih ke ngejer kenceng boleh, tapi aman juga harus. Biar nggak ada Biar- kendala-kendala pas di jalan ya. Ya istilahnya ini mobil udah berumur, apa namanya? Ya kita jangan nyusahin dia, biar dia juga nggak nyusahin kita gitu, Iya. Mas. Buat aman aja. Bener. Gini Mas, boleh dijelasin nggak biar teman-teman yang nonton ini tahu, setelah melakukan perubahan di mesin, tenaga dan torsinya berubah nggak sih? Biar teman-teman tahu. Berubah sih banget. Ya. Jujur dengan ubahan segini, power mesin bisa ningkat dari standar pabrikannya sendiri, kehitungnya 200% sampai 300%, 200 lah, 250 gitu Mas. Berapa Mas tenaganya? Sekitar 350, Mas. On wheel? On wheel. On wheel. Sekitar 300 sampai 350 on wheel. Tapi tergantung dyno sih gitu, Mas. Ya. Kan ada dyno yang ringan, ada dyno yang berat. Jadi hasil dyno itu kadang-kadang emang nggak bisa jadiin patokan resmi. Kalau untuk torsinya berapa Mas? Kalau untuk torsi sekitar 280-an sih, Mas. Tapi sebenarnya jujur yang spek baru ini belum pernah di dyno. Oh, karena belum pernah ini di dyno. jujur baru banget jadi sih spek yang ini, baru sekitar 3-4 bulan lah. Baru 4 ya? bulan lah. Baru Tapi emang cuma spek yang ini cuma refresh ganti turbo sama refresh aja sih, Mas. Yang lain tetap sama. Cuma estetika aja yang diganti-ganti dikit biar Cuman belum di dyno, Mas. Oh, berarti ini belum di dyno ya terakhir ya? Belum, Mas, kebetulan belum sempet di dyno yang terakhir ini. Jadi apa namanya, angka pastinya berapa HP sama torsinya berapa Newton meter belum ketahuan sih, Mas. Tapi kasarannya segitulah. Jadi HP-nya 350-an, torsinya 280 sampai 300-an. Aman nggak sih Mas? Mobil udah dikasih turbo, pokoknya udah dirubah, dimodifikasi lah ya. Belum dyno, aman nggak sih buat jalan? Menurut Samenai? Menurutku sih aman, cuma memang ada beberapa faktor yang harus diperhatiin, terutama di sektor AFR atau air fuel ratio. Jadi kenapa di tengah itu ada kayak GPS tuh, Iya. ya kan? Itu buat ngukur air fuel ratio, jadi perbandingan antara udara sama bensin yang masuk ke ruang bakar. Terutama di mesin-mesin yang hitungannya udah full lah, jadi jeroan udah diganti-ganti. Kan sayang, Mas, kalau misalnya ada apa-apa kan. Stang piston sekarang udah berapa gitu-gitulah. Aduh. Jadi itu sih yang terutama AFR tadi itu, Mas. Jadi selagi perbandingan AFR-nya kita tahu maksimal seberapa, minimal seberapa, batas amannya seberapa, toleransinya seberapa, terus juga lihat dari bus meter. Jadi dipantau busnya dengan misalnya dengan spek apapun itu, misalnya dengan spek A kuatnya berapa bar, dengan spek B kuatnya berapa bar, selagi kita tahu toleransi dari mesinnya kita sendiri, sejauh ini aman. Walaupun belum dyno aman, pokoknya kita tahu Kapasitas lah, kapasitas mesinnya seberapa, kita nggak nge-push dia lebih dari limitnya kan aman, Mas, pasti. Gini Mas, kan udah pakai mesin turbo nih ya. Semen pakai bahan bakar apa Mas? Kebetulan kalau nggak Pertamax ya Pertamax turbo. Oke. Kalau untuk konsumsinya setelah diganti turbo ini, untuk luar kota sama dalam kota berapa? Kurang lebih dalam kota itu ya anggaplah dalam kota itu 1:9 kalau misalnya padat, terus bisa jadi 1:10 kalau misalnya lagi senggang. Kalau untuk luar kota sih belum sempet ngitung pastinya sih, Mas, tapi range-nya antara 1:15, 1:14
Tapi kalau bener-bener konstan terus misalnya jalannya konstan terus larinya di berapa gitu lama gitu bisa jadi 1:16. Hitungannya masih irit ya. Masih. Untuk mesin yang udah turbo ini. Masih masuk akal lah. Masih masuk akal ya. Jadi nggak boros-boros banget tapi juga nggak irit-irit banget. Iya, standar lah ya. Standar lah Mas. Ngomong-ngomong luar kota nih, udah keluar kota kemana aja nih Mas mobil ini? Kalau luar kota sih kalau deket-deketan kalau Surabaya, Pasuruan gitu-gitu udah jujur nggak kehitung sih Mas. Hampir nggak kehitung lah karena emang kadang-kadang kan ada aja garapan ke sana ataupun event pun juga ke sana kan. Kalau paling jauh sementara mobil ini ke Jogja udah 7 kali kayaknya Mas, apa 8 kali. Iya, ke Jogja dibawa jalan darat. Mulai tol belum ada sampai sekarang udah ada Trans Jawa juga tetap ke Jogja. Terakhir ke Jogja mobil ini pas tahun yang lalu, Desember 2022. Dibawa ke Jogja. Aman kan? Aman. Itu juga bensin nggak habis banyak-banyak banget sih Mas. Kurang lebih sekitar berangkatnya aja sekitar 300 Pertamax 300. Berangkat. Nyisa nggak? Sampai sana 300 sedikit lah. Irit berarti ya hitungannya. Ya irit Mas. Kesana paling 390-an something kah kilo. Hampir 400 kan. Habisnya 300.000 ya belasan lah Masian 1/belasan kan. Masih masuk akal. Masuk akal. Selain mesin ini Mas, apa aja sih yang udah dimodif di mobil ini eksterior interiornya? Bisa dijelasin? Interior sih nggak banyak sih Mas ya. Mungkin full repaint, P-Shaker. Warna apa nih? Silverstone. Punya GD3 kalau tahu dari Jazz. Oh Jazz, oke. Ya. Terus abis itu sisanya pemanis sih Mas. Kayak ini headlamp pakai black crystal. Terus untuk lampu sen pakai punyanya versi orang bilang USDM, JDM, nggak tahu yang bener yang mana Mas. Pokoknya aku suka tancap. Terus pelek untuk depan pakai TE37 warna bronze, speknya 15x6,5 ET38. PCD 400 single PCD. Untuk belakang pakai SSR Type C. Ukurannya 15 x 3,5. Pas itu 3,5 karena dapatnya emang udah potongan. Sebenarnya peleknya kayaknya lebar, cuma aku dapatnya potongan, Mas. Itu KW. Kalau TE37-nya? Sama. Itu juga bukan TE37, Mas. Apa? TW37. Oh, TW37. TW37 karena kita tidak punya waktu. Jadi pakainya yang tapi kebetulan ini dapatnya TW-nya ya TW tetap TW sih Mas, tapi yang lumayan lah. Dapatnya yang Thailand kan. Jadi oke lah, masih berani. Setidaknya kita tahu kuatnya seberapa. Daripada pakai yang TW banget, takut pecah aja Mas sebenarnya. Bannya pakai apa Mas? Bannya depan pakai Achilles 123 195/50 ring 15, yang belakang pakai Achilles ATRK Ekonomis 155/65 ring 15. Tadi kan eksterior Mas. Untuk interior yang udah dimodif apa aja nih Mas? Interior untuk jok depan itu full custom semi bucket. Yang belakang standarnya cuma di retrim aja. Ya. Terus apa lagi? Terus setir pakai Sparco. Habis itu pedal set Sparco. Sparco cuma di retrim ulang juga kulitnya. Habis itu bus meter sama water temperature indikator semua pakai Devi. Habis itu untuk AFR meter yang di tengah itu pakai punya Innovate Motorsport. Terus untuk audio masih ada pakai two-way-nya Pioneer, speakernya depan belakang sama head unit juga pakai Pioneer. Ada yang ketinggalan nih Mas, kap mesin. Oh iya, kap mesin itu karbon Mas. Kebetulan. Jadi sementara baru kap mesin sih, rencananya besok juga mau ganti yang bagasi pakai karbon. Tapi belum datang barangnya. Udah pesen. Udah, tapi kebetulan sampai sekarang tidak ada hilalnya. Jadi kita pakai bagasi standar dulu aja. Udah sih Mas, itu aja kayaknya untuk interior sama eksterior, nggak yang banyak banget juga ubahannya. Lebih ke simple dan minimalis aja sih. Biar manis dibuat jalan ya. Bener, dan nggak terlalu rame aja Mas, nggak terlalu mencolok. Intinya kan sleeper. Kan mesinnya udah diganti nih Mas, terus udah pakai turbo juga. Tips-tips buat biar nggak off-road gimana sih Mas? Kalau untuk keluarga Genio Estilo terutama sih ya. Kalau intercooler sih sebenarnya peranti tambahan aja, karena sebenarnya buat ngalirin udara tambahan karena ada turbo kan Mas. Tapi intinya tetap di sini sih Mas. Dari dulu cara ngatasinnya overheat ganti sama radiator aluminium yang lebih gede, sama pakai fannya Karimun Estilo Suzuki. Oh, bukan Karimun yang kotak ya, Karimun yang bukan, maaf, Karimun yang kotak. Oh, Karimun yang kotak yang lama. Itu Karimun yang kotak ya. Karimun lama.
itu udah paling kenceng mas fan-nya. Udah kebukti juga, ini fan udah 4 tahun Aman ya? aman. Tapi kalau buat mobil ini biar lebih dingin lagi, kita bikinin modul fan khusus. Jadi dia nyalanya lebih cepat daripada nyala standarnya. Oh. Itu aja sih mas untuk ngatasi, sama pakai coolant sih mas yang terutama. Ya, coolant. Coolant dan jangan dicampur-campur lah Air, intinya. jangan Sama campur air rajin nguras aja sih, setahun sekali nguras, dicek apa airnya masih ada apa Ya, enggak, ya, masih bagus apa enggak, gitu-gitu aja sih mas sementara ini. Oke mas, kan tadi udah dikasih tahu buat ngatasi overheat ya. Betul. Kalau untuk maintenance semuanya gimana? Keseluruhan sih kalau Ya. buat mesin oli sih mas, Oli. kualitas oli, terus untuk spek seperti ini dia jangka pakainya lebih sebentar daripada mobil standar. Kekurangannya di situ. Jadi yang mungkin harusnya biasanya bisa sampai 10.000, ini di 8.000 udah harus ganti. Harus ganti oli ya. Dan bahkan biasanya aku gantinya 5.000 km sekali. Sering-sering dicek lah ya. Bener, sering-sering dicek karena keluarnya oli selain ke mesin, kalau udah nambah turbo juga ke turbo, jadi pasti nyusutnya lebih banyak. Iya. Jadi sering-sering ngecek aja sih mas. Terus diganti, terus oli juga nggak biasa sembarangan kan mas. Filter oli yang harusnya biasanya orang ganti 2 kali ganti oli, sekali ganti filternya, ini setiap ganti oli harus ganti filter. Jadi lebih dijaga aja sih sirkulasi oli biar lancar. Gitu aja sih mas. Kalau untuk yang lain-lain kayak bodi dan kaki-kaki sih selayaknya mobil standar dan mobil pada umumnya sih mas. Ya cuma dicek-cek aja kayak kaki-kaki berkala, terutama udah kayak gini ya mau nggak mau ngecek berkala sih mas. Iya, Karena awet. satu yang kalau misalnya satu rusak, bawanya pasti nggak enak dan ngaruh juga ke performa. Kalau kayak body ya umumnya mobil tahun segini pasti ada aja deh mas. Ya. Pasti ada aja, kadang-kadang ntar di sini ada yang suka tiba-tiba muncul karat, apa muncul gimana itu udah makanan lah mas. Jadi ya mau nggak mau harus siap dandanin dikit-dikit lah. Udah berumur juga kan? Udah berumur juga mas. Kebetulan itu aja sih sebenarnya cara maintenance-nya, nggak ada yang spesifik. Paling spesifiknya cuma oli itu tadi aja, sama ngecek-ngecek apalagi kalau mau jalan jauh mas ya. Iya. Itu ngeceknya lumayan sih, kayak semua harus benar-benar dicek. Jadi meminimalisir ada trouble di jalan gitu aja sih mas. Iya. Lain-lainnya normal, standar semua. Kan udah dimodif nih mas mesinnya. Ada nggak sih dampaknya mesin buat berkalanya? Kan ya misal umurnya panjang nggak sih? Sejauh ini nggak ada kendala yang major sih mas. Mungkin minor-minor aja, dan mesin ini juga udah jadi dari tahun 2015-an lah. Jadi Ya. hitungannya udah hampir 10 tahun nggak pernah 10 turun. tahun. Dan dicek pun semua masih normal, masih aman. Ya mungkin turbonya aja sih yang mungkin bakal sering kalah karena emang pemakaian bearing dan lain-lain kan mas, umur. Jadi kalau untuk mesin kebetulan awet banget. Pokoknya sering-sering dicek ya. Ya secara pokoknya berkala ya. maintenance-nya bener, selagi maintenance-nya bener, perawatannya bener, awet mas. Karena udah dimodif kan. Betul. Ya extra maintenance Ya. aja sih yang penting. Gini, Genio ini kamu pakai daily apa buat event, apa kejuaraan tertentu gak sih? Kebetulan daily juga, bawa kampus juga, bawa nongkrong juga. Tapi event juga oke, kontes oke, Oke. balapan juga oke. Balapan apa nih? Drag mas, 200 meter, 400 meter. tapi kebanyakan 200 sih mas Yan. 402-nya belum keturutan. Oh, belum keturutan. Gitu. Surabaya berarti. Surabaya bener. Surabaya. Malang belum ada soalnya. Malam belum ada mas, kita doain Lari biar- ke Surabaya semua. Iya susah dah. Gini mas, kan mobil ini udah full modif ya, udah goals banget lah buat dimodif. Ya. Plan sampean selanjutnya apa nih untuk modif ini? Plan kedepannya mungkin kalau nanti ada dananya, ada rezekinya, mungkin bakal dibikin AWD, Oke. all-wheel drive bisa jadi. Terus untuk eksterior mungkin touch up aja sih, karena mobil ini sempat dibiarin lama mangkrak Ya. karena spare part gak datang kan mas. Oh. Jadi butuh beberapa touch up di luar. Mungkin nanti pelek juga ganti ke depannya. Ya. Sama mungkin kaki-kaki juga ada beberapa yang mau diganti. Tapi kebetulan barangnya ada yang belum datang, ada juga yang belum mesen, dan ada juga yang belum ada duitnya. Jadi kebetulan ke depannya masih ada beberapa project yang masih pingin lah gitu. Oke. Pesan-pesan untuk yang mau terjun di dunia modif apa nih mas? Menurut sampean aja. Apa ya, jangan pernah malu, jangan pernah minder sama yang lain, karena di dunia modifikasi itu tidak ada kasta.
Kita Ya. semua rata dan kita semua sama-sama belajar. Jadi nggak usah malu, nggak usah gengsi, konsisten aja. Ntar nikmatin aja prosesnya. Ntar juga lama-lama juga pasti jadi. Ya, ya, Lama atau sebentarnya proses itu relatif lah mas. Ya. Yang penting, yang terutama itu tidak boleh protes sama proses, harus dinikmati. Dinikmati ya proses. Betul mas. Karena proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Siap, Oke kalau itu Mas, terima kasih banyak. siap. Terima kasih banyak mas Terima kasih Bayu. banyak udah meluangkan Siap. waktunya. Sama-sama mas, terima kasih banyak. Suka Suka review Review auto. Auto. Yo. Ayo. Teles. Teles. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.